Cipto Mangunkusumo. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Saya akan ke Dr. Nadia dulu. Boleh diceritakan sebenarnya kasusnya ini demam berdarah banyak terjadi di daerah mana saja dan kenapa kasus demam berdarah ini banyak terjadi di saat pandemi COVID-19 saat ini? Baik, terima kasih Mbak Kiki ya, tadi sudah mengantarkan. Tentunya saya mengucapkan selamat pagi untuk para pendengar dan tentunya pemirsa sekalian. Jadi kalau kita melihat demam berdarah ya Mbak Kiki ya, kita lihat sebenarnya puncak kasusnya itu adalah biasanya dan selalu terjadi setiap tahun itu bulan Maret. Tapi mengapa kemudian ada satu hal yang berbeda tentunya pada tahun ini adalah kami melihat bahwa penambahan kasusnya ini adalah sampai dengan bulan Juni kita masih menemukan jumlah kasus demam berdarah yang cukup banyak. Yang artinya angka ini adalah sesuatu yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat bahwa sampai saat ini kita masih menemukan kasus antara 100 sampai dengan 500 kasus per hari ya. Jadi kalau kita melihat jumlah kasus tadi sudah disampaikan ada 68.000 kasus demam berdarah seluruh Indonesia, di mana tentunya kita melihat kalau kita melihat kembali lagi provinsi-provinsi yang ada itu adalah provinsi-provinsi yang juga dengan kasus COVID tertinggi dan juga memiliki kasus demam berdarah yang tertinggi. Jadi kalau kita lihat yang saat ini adalah tertinggi misalnya Provinsi Jawa Barat, kemudian ada Provinsi Lampung, ada NTT, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan kita tahu termasuk juga Sulawesi Selatan yang kita tahu juga secara jumlah kasus COVID-nya juga merupakan tinggi. Nah, di sisi lain juga kita melihat bahwa demam berdarah ini juga menimbulkan angka kematian. Jadi angka kematian kita saat ini sudah mencapai pada angka 346 dan sama kurang lebih gambarannya adalah provinsi-provinsi yang tadi. Jadi ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang merupakan juga kasus-kasus tertinggi akibat kematian. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejarah daripada demam berdarah ini sendiri, bahwa demam berdarah ini sebenarnya di awalnya adalah kita ketahui ada di Indonesia pada tahun 1968. Dan pada waktu itu sama dengan situasi COVID seperti saat ini adalah angka kematiannya dan angka kesakitannya 50%. Ya, nah dan kita saat ini sebenarnya sudah bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian itu, bahkan angka kematian yang tadinya 50% dan bisa turun sampai sekarang dengan angka di bawah 1%. Dan target kita tentunya tidak ada kematian lagi ya Mbak Kiki ya. Dan sementara angka kesakitan memang masih berfluktuasi karena di tahun 2016 kita pernah mengalami kejadian luar biasa di mana angka kesakitannya masih cukup tinggi yang tadinya sudah di bawah daripada 20% dan saat ini kita tetap terus pertahankan, tetapi jangan sampai di tahun 2016 itu terjadi kejadian lagi. Nah, mungkin satu yang ingin saya sampaikan ya, dari 460 kabupaten kota yang melaporkan ada kasus demam berdarah, sebanyak 439-nya itu adalah kabupaten kota yang juga melaporkan adanya COVID. Jadi ini ada infeksi ganda. Ya. Baik, ini menarik ya Bu. Tadi disebutkan jadi daerah yang tinggi kasus demam berdarahnya adalah juga daerah yang kasus COVID-nya tinggi. Apakah memang ada relasinya Bu? Kalau relasinya mungkin nanti kita tanya Dr. Karyanti juga ya sebenarnya. Tapi fenomena ini yang terjadi artinya memungkinkan seseorang untuk kalau dia terinfeksi COVID-19 dia juga dapat beresiko untuk terinfeksi demam berdarah. Karena pada prinsipnya sama, demam berdarah adalah suatu penyakit yang sampai sekarang juga belum ada obatnya, vaksinnya belum terlalu efektif dan salah satu upaya untuk mencegahnya adalah kita menghindari gigitan nyamuk. Dan sama-sama virus ini. Iya betul. Jadi ini jalur penularannya melalui nyamuk begitu ya Bu. Sebelum ke Ibu Nadia lagi saya mau ke Ibu Dokter, mau tanya tentang ini kan pasien COVID cukup banyak ya di rumah sakit. Kemudian ada lagi pasien demam berdarah dan lokasinya sama gitu tingginya kasus. Ini mempengaruhi pelayanan untuk pasien demam berdarah atau tidak di rumah sakit? Ya, terima kasih Mbak Rizky. Untuk pelayanan tidak terganggu karena
akan disaring di triase, di dokter triase di depan. Semua rumah sakit akan memiliki triase yang memilah mana yang pasien COVID sama non-COVID ya. Jadi kalau untuk kasus DBD perjalanannya memang 1 minggu. Penyebabnya virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya penularannya. Dan biasanya keluhannya demam tinggi mendadak, kadang bisa disertai dengan muka merah dan nyeri kepala, nyeri di belakang mata, muntah-muntah, dan biasanya bisa disertai dengan pendarahan. Itu yang tidak ada pada COVID, pendarahan spontan, mimisan, gusi berdarah, atau timbul bintik-bintik merah di kulit bisa terjadi. Ya, namun kalau hari ketiga tidak turun-turun juga, obatnya DBD sebenarnya cairan. Jadi kalau hari ketiga dia kurang minum, akhirnya pasti ada gejala-gejala tanda bahaya, warning sign kita sebutnya. Ada 7 warning signs yang penting kalau hari ketiga timbul, seperti sakit perut, kemudian letargi atau lemes ya, kemudian pendarahan spontan, ada pembesaran hati dan ada penumpukan cairan, dan dari pemeriksaan lab kok ada peningkatan hematokrit yang bermakna sama trombosit yang makin turun-turun di bawah 100.000. Nah itu khas sekali bahaya DBD ya, yang kita takut di hari ketiga justru yang bahayanya DBD yang kita sebut fase kritis, karena di hari itu biasanya bisa terjadi kebocoran dari pembuluh darah. Itu yang membuat pasti ada gejala. Kalau misalnya pembuluh darah bocor, cairannya akan keluar, pasti aliran darah ke otak berkurang, dia akan lemes, tidur terus seharian. Asupan makan mungkin minum sulit sehingga dia karena muntah-muntah terus makin tambah dehidrasi dan nggak buang air kecil lebih dari 4-6 jam. Terutama anak-anak tuh bisa diobservasi. Nah itu tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh orang tua. Jika ada keluarga yang ada timbul gejala warning sign tadi, segera bawa ke rumah sakit. Jadi memang berbeda ya gejala DBD dengan COVID. Tapi kalau masyarakat umum sebaiknya bagaimana Bu membedakan itu, dan ketika demam misalnya apa yang harus diperhatikan dan kapan bisa mulai ke rumah sakit misalnya untuk pemeriksaan lebih lanjut? Ya, kalau demam biasanya terus menerus tinggi, biasanya khasnya infeksi virus tinggi sekali, 39, kadang 4-40. Nah kalau demam 2-3 hari nggak membaik, segera ke rumah sakit. Tapi pada DBD memang gejala batuk bisa saja terjadi, namun 10-15% kecil persentasi, dan tidak sesak, tidak distres, tidak seperti COVID kan lebih ke sistem saluran napas atas ya yang keluhannya, tapi ini lebih demam dan pendarahan kulit yang mesti diwaspadai. Pendarahan apapun, mimisan, gusi berdarah atau memar itu harus diwaspadai ya. Kalau DBD ini lebih banyak terjadi pada rentang usia berapa Bu? Apakah misalnya anak-anak lebih rentan ataukah orang dewasa usia lanjut? Kalau COVID kan usia lanjut lebih berisiko begitu. Kalau demam berdarah seperti apa Bu? Ya, kalau demam berdarah bisa menyerang semua kelompok umur. Cuman saat ini trennya kita banyak yang ke arah remaja. Ya, jadi remaja, nah itu banyak sekali yang datang dengan fase kritis, jadi jatuh ke shock hipovolemik. Jadi untuk yang remaja, kadang-kadang mereka merasa kalau minum kan jadi muntah, akhirnya dia nggak minum, tambah dehidrasi, lemes, tidur seharian. Apalagi yang kos sendirian, nah itu nggak ada yang mengingatkan. Nah itu biasa yang kita takut pada anak-anak besar dan dewasa ya sekarang. Baik, ini kan penularannya nyamuk begitu ya. Mungkin masih banyak nih pertanyaan tentang nyamuknya yang seperti apa sih, kemudian biasanya menggigit itu di jam-jam berapa supaya masyarakat lebih bisa waspada, dan apa yang bisa dilakukan sebenarnya untuk bisa melindungi diri dari penularan demam berdarah? Ya, nyamuknya memang Aedes aegypti khasnya adalah kakinya warnanya hitam dan putih. Jadi kayak zebra itu ya, kayak zebra hitam putih itu khasnya seperti itu. Dia senangnya gigitnya pada pagi hari, day biters. Jadi antara jam 10 sampai jam 12 di masa-masa anak lagi sekolah, kadang-kadang kenanya di situ. Sama sebelum maghrib ya, jam 4 sampai jam 5 sore ya. Jadi pagi antara jam 10 sampai jam 12 dan sore jam 4 sampai jam 5. 4 jam 5. Nah itu Bu Nadia, apa yang bisa dilakukan masyarakat di jam-jam itu? Kan jam-jam aktif ya, yang sekolah. Nanti kalau sekolah sudah mulai itu saatnya anak-anak sekolah atau bekerja juga itu saat-saat di mana orang memang keluar rumah. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi tentunya di masa pandemi COVID dan kita menuju masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 ya Mbak Kiki ya. Jadi memang sejak COVID ini untuk upaya pengendalian
demam berdarah ini kita punya 3 sebenarnya tantangan. Yang pertama adalah karena kegiatan Jumantik juru pemantau jentik menjadi tidak optimal karena ada social distancing. Yang kedua adalah tentunya karena bangunan-bangunan ataupun banyak hotel ya, karena kita melaksanakan kebijakan kerja dan belajar dari rumah, otomatis 3 bulan yang lalu gedung-gedung ini banyak sekali yang ditinggal, termasuk musola, tempat-tempat ibadah, sehingga ini yang menjadi tantangan kita. Dan yang ketiga tentunya karena masyarakat banyak berada di rumah, sehingga penting bahwa kita melakukan PSN itu di rumah. Jadi ini yang menjadi utama. Tentunya kita tidak mengharapkan pada saat kita memasuki masa new normal atau masa berdamai dengan COVID-19 ini, kita harus pastikan selain tentunya melaksanakan protokol-protokol pencegahan COVID, melakukan pemberantasan sarang nyamuk di sekolah, rumah ibadah, hotel, terutama kalau kita lihat ya tadi trennya Bali itu untuk kabupaten kota adalah 3 terbesar dan NTB juga 3 terbesar, dan ini kita melihat mungkin karena sudah terlalu lama aktivitas wisata saat di sana tidak berhenti ya, sehingga mungkin itu yang akan perlu menjadi perhatian. Dan karena Jumantik juga punya keterbatasan untuk bisa mendatangi rumah-rumah warga, mengingatkan tadi yang seperti Dr. Karyanti sampaikan ya, bahwa perlu melakukan pemberantasan nyamuk, membagikan abate ataupun larvasida lainnya. Ini juga harus menjadi perhatian dari keluarga di rumah. Jadi sambil kita di rumah, kita pastikan mencegah demam berdarah dari rumah, seperti itu. Baik, jadi kalau dari tingkat keluarga, Ibu, apa yang bisa dilakukan? Dulu kan memang pesan-pesan tentang kuras bak mandi gitu ya, itu masih relevan ya? Dan apakah pakai lotion pencegah nyamuk itu apakah memang efektif? Ya, jadi tadi Mbak Kiki sudah sampaikan ya, jadi bahwa ada satu sebenarnya yang sangat memegang peranan kunci, yaitu si nyamuk Aedes tadi yang disebutkan Dr. Karyanti, menggigit 2 kali sehari, pagi dan sore hari, sehingga kita harus pastikan tadi pemberantasan sarang nyamuk, dan pemberantasan sarang nyamuk ini masih sangat relevan 3M plus ya, menutup, menguras dan mendaur ulang, dan plusnya itu banyak sekali, menggunakan lotion, kemudian menutup rumah dengan kasa nyamuk seperti itu, karena masih banyak loh masyarakat kita yang rumahnya belum ditutupi kasa nyamuk, padahal kasa nyamuk itu tidak harus yang mahal, cukup seperti jejaring-jaring ya, dan ditutup. Dan semasa kita di rumah ini adalah sangat baik ya, kita bisa salah satu aktivitasnya memastikan bahwa rumah kita ini bebas dari sarang nyamuk, selain tentunya ventilasi yang baik, kemudian tidak menumpuk baju digantung seperti itu, karena nyamuk sangat senang sekali setelah menggigit bergelantungan, karena itu memang sifatnya nyamuk bergelantungan karena adem gitu ya, ya itu adalah sebenarnya tempat-tempat nyamuk seperti itu. Baik, sebelum kita tutup saya mau ke Dokter Mulia. Tapi DBD ini bisa disembuhkan ya? Bisa. Dan apa syaratnya untuk itu bisa disembuhkan? Karena saya dengar juga banyak kasus kematian begitu. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat sebenarnya agar tidak fatal begitu? Ya, jadi pencegahan kan bisa dilakukan oleh masyarakat dengan 3M. Tapi yang penting membersihkan tempat berkembang biaknya di air bersih. Jadi tempat genangan air yang sering di rumah tangga adalah di dispenser, pot-pot bunga. Nah, itu yang penting dihilangkan, dan minimal 1 kali dilakukan 1 kali seminggu dengan menguras bak mandi 3M tadi, itu memutuskan dari nyamuk jentik menjadi dewasa. Nyamuk DNA itu memutuskan jadi nggak bertambah berkembang biak lagi. Jadi tetap itu. Kemudian yang mesti waspadai adalah orang tua, kalau anak demam atau ada keluarga yang demam, banyak minum. Karena apapun kita belum tahu kan penyebabnya. Yang penting minum, jangan sampai dehidrasi. Awasi asupan minum. Kedua, awasi buang air kecilnya. Normal biasanya kalau cukup cairannya dia 4-6 jam harusnya buang air kecil, dan awasi aktivitasnya. Kalau udah mulai seharian tidur nggak bisa minum, maksudnya muntah-muntah terus, kemudian kok nggak kencing-kencing dari lebih dari 12 jam, hati-hati, tanda-tanda ini harus segera bawa ke rumah sakit supaya tidak terlambat. Sedangkan untuk infeksi COVID, transmisinya penularannya kan lewat droplet dan kontak. Jadi yang penting pencegahannya ya semua bisa dilakukan oleh di tingkat rumah ya, perilaku hidup bersih dan pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun yang dengan air mengalir pada saat udah di rumah. Kalau di luar lagi bepergian silakan pakai alkohol hand scrub tersebut.
Jadi Baik, bisa terima dilakukan. kasih Dokter Mulia. Dokter Nadia, ada yang mau disampaikan singkat saja sebagai penutup buat masyarakat? Ya, baik. Tanggal 15 Juni sebenarnya diperingati sebagai Hari ASEAN Dengue Day, dan sudah keluar tagline-nya ya, Dengue in the Age Pandemic of New Era. Nah, jadi kami tentunya menghimbau, ayo kita cegah dengue dari rumah kita dengan menerapkan tentunya protokol pencegahan COVID-19. Dengan ini maka sebenarnya kita bisa mencegah demam berdarah dan penyakit COVID-19. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Nadia. Dokter Mulia sudah berkenan hadir pagi ini di Media Center Gugus Tugas. Demikian pemirsa bincang-bincang kita tentang penanganan COVID-19 dan juga bagaimana kita bisa mencegah penularan dari demam berdarah yang saat ini cukup banyak merebak di daerah-daerah yang juga tinggi kasus COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Ini saat yang prihatin buat kita semua. Gotong royong adalah kunci. Tetap lakukan protokol kesehatan untuk masuk ke dalam fase adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman 1-2 meter, selalu pakai masker saat keluar dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.